Ya, memang beberapa hari terakhir kabar mengenai Pilkada DKI Jakarta kembali memanas. Bagaimana tidak beredar kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang sebelumnya bertekad maju melalui jalur independen, kabarnya berniat merapat ke partai politik. Dan untuk membahas mengenai hal tersebut, ada dua narasumber yang sudah bersama dengan saya untuk membahas tema mengenai mungkinkah Mega menerima Ahok kembali? Ada yang pertama adalah Bang Andreas Hugo Parera yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang manusia dan pembangunan manusia dan juga kebudayaan. Sehat, Bang Andreas? Sehat. Makin sumringah nih sepertinya. Lancar puasanya, Bang? Saya nggak puasa. Oke. Baik, dan yang berikutnya adalah Bang Refli Harun yang berada di Slipi. Sudah bergabung bersama kami di sini. Yang merupakan pakar hukum tata negara. Bang Refli Harun, selamat malam. Iya, selamat malam. Saya ke Bang Refli dulu sebelum ke Bang Andreas. Bang Refli, ini pasca disahkannya undang-undang Pilkada. Ada yang menarik. Nampaknya Ahok ini mulai merapat ke partai politik. Apa yang ada dalam undang-undang Pilkada itu sehingga membuat calon independen ini mulai sepertinya berpikir ulang untuk maju melalui jalur perseorangan? Iya, kalau kita baca undang-undang Pilkada yang baru disetujui oleh DPR, itu kan terlihat betul makin sulit bagi calon perseorangan atau calon independen untuk lolos di verifikasi. Karena verifikasinya verifikasi faktual dan kemudian hasilnya itu tidak diberitahukan. Nah, sebenarnya ini menyalahi prinsip berpemilu. Seharusnya dalam berpemilu termasuk pemilu kada atau pilkada, itu room atau ruang itu seharusnya dibuka selebar-lebarnya dan kemudian aturan main dibuat seketatnya sehingga siapapun yang berkompetisi itu dibuka, diperbolehkan, tetapi siapapun yang terpilih itu adalah melalui mekanisme yang jujur dan adil. Nah, saya melihat memang undang-undang ini dibuat dengan semangat untuk mempersulit calon perseorangan. Padahal calon perseorangan itu adalah komplementer untuk melengkapi adanya calon dari partai politik. Tetapi sekali lagi, dalam konteks pilkada atau pemilu secara umum, baik itu calon perseorangan dan calon dari partai politik itu sama memiliki hak yang besar yang bisa digunakan untuk kemudian maju sebagai kandidat, begitu. Mengenai verifikasi faktual yang kemudian diharuskan dalam upaya majunya calon independen, apakah ini juga kemudian membuat para calon independen semakin khawatir? Iya, dari awal sesungguhnya kalau kita bicara mengenai mana yang paling mudah melalui jalur partai politik atau jalur perseorangan, paling gampang melalui jalur partai politik, karena jalur partai politik itu measurable, terukur. Hasilnya sudah bisa dipahami, sudah bisa diketahui berdasarkan hasil pemilu terakhir. Jadi kalau misalnya dalam konteks Jakarta ada seorang calon yang dicalonkan oleh Partai Indonesia PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka secara teoritis dia tidak memerlukan effort apa-apa untuk menjadi calon. Tetapi kalau dia calon perseorangan, effortnya kan luar biasa besar, seperti yang dilakukan teman Ahok ini misalnya. Walaupun sudah mengumpulkan 1 juta KTP, itu tidak berarti kemudian pasti lolos. Karena dalam verifikasi nanti bisa saja kemudian ditemukan hal-hal yang dianggap menyalahi prosedur. Atau katakanlah mereka yang dilakukan verifikasi faktual itu tidak bisa ditemui. Ya, kita ketahui kan teman Ahok membuka dukungan itu di mana saja, dan bisa saja kemudian mereka yang menyerahkan KTP itu memang susah untuk diverifikasi di mana tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa memang administrasi kependudukan kita kan masih belum solid walaupun sudah diperkenalkan KTP tunggal misalnya. Nah, karena itu menurut saya tidak heran sesungguhnya kalau sebenarnya primadona dari calon-calon itu adalah maju dari partai politik. Adapun Ahok adalah fenomena tersendiri dalam kontes pilkada di Republik ini, begitu. Tapi kalau kita melihat Ahok yang sepertinya ini mulai berupaya rujuk dengan PDI Perjuangan yang dulu membesarkan namanya pada periode saat ini, apakah Anda juga melihat hal yang serupa? Iya, sederhananya begini, kita harus lihat tujuan awal, tujuan antara, dan tujuan akhirnya.
tujuan akhirnya toh adalah terpilih kembali, sebagai gubernur DKI pada pemilihan 2017. Itu tujuan akhirnya sesungguhnya dalam kontes pilkada apapun, termasuk apa yang dilakukan oleh Ahok. Sementara apakah itu maju dari jalur perseorangan atau jalur partai politik, itu adalah soal vehicle, soal kendaraan. Dan soal kendaraannya adalah soal choice, soal pilihan. Nah, kalau seandainya misalnya ada pilihan yang jauh lebih mudah, jauh lebih pasti, maka sesungguhnya kan tidak masuk akal untuk mencari jalur yang sulit. Kalau jalur yang sulit itu tetap diambil misalnya dengan maju melalui jalur perseorangan, maka kemudian harus siap-siap untuk verifikasi, untuk kemudian melipat gandakan effort agar kemudian lolos. Dan ingat, lolosnya itu baru lolos sebagai calon, bukan lolos untuk terpilih. Beda kalau dari partai politik. Di atas kertas mereka sudah akan terpilih, sudah akan menjadi calon, lalu kemudian tinggal berkonsentrasi untuk terpilih. Nah, karena itulah tidak heran dalam kondisi yang seperti ini, seorang Ahok sekalipun kemudian berpikir untuk merapat ke partai politik. Karena itu adalah langkah dan pilihan paling rasional, dan sesungguhnya maju apakah itu melalui partai politik dan calon perseorangan itu hanyalah a matter of choice, hanyalah soal pilihan. Bukan soal ideologis menurut saya. Baik, hanya soal pilihan, Bang Andreas. PDIP sepertinya menjadi pilihan yang kemudian kembali diupayakan untuk bisa rujuk dengan Ahok. Bagaimana kemudian PDIP menanggapi hal ini? Mengenai soal aturan main di pilkada, saya kira sudah lewat waktunya untuk kita berdebat. Nah, Pak Ahok sendiri sebenarnya ketika selesai diputuskan di DPR, beliau optimis kok bisa lolos dengan jalur independen atau jalur perseorangan itu. Juga teman-teman Ahok juga ya optimis mereka bisa lolos. Makanya saya heran Pak Bung Refli, malah justru yang tidak terlibat langsung di situ justru kelihatan pesimistik gitu dengan itu. Tapi teman-teman Ahok mereka optimis gitu. Nah, cuma tadi juga mengikuti apa yang alur berpikirnya Bung Refli tadi, ya saya kira dari awal saya mengikuti proses ini dari awal gitu, dan saya sendiri melihat bahwa Pak Ahok sebenarnya ambigu gitu. Kenapa ambigu? Beliau sebenarnya ragu-ragu mau di jalur perseorangan atau di jalur partai politik dari awal. Kemudian kalau kita perhatikan juga dalam proses awal ini, nah kita semua kan tahu bahwa Pak Ahok ini kan dengan Pak Jokowi ketika itu didukung oleh partai politik itu. Dan di dalam proses pemerintahan selama ini juga didukung oleh PDI Perjuangan, juga partai-partai yang lain, dulu dengan Pak Gerindra, kemudian beliau mungkin ada hal yang kurang pas dengan Gerindra, tapi oleh PDI Perjuangan kita secara konsekuen kita mendukung Pak Ahok dan Pak Jarod di dalam proses pemerintahan sampai dengan akhir pemerintahan ini gitu. Jadi partai politik menunjukkan komitmennya untuk memberikan dukungan pada Pak Ahok dan Pak Jarod gitu. Nah, sehingga untuk proses ke depan sebenarnya kan rakyat juga bisa melihat gitu. Saya agak kurang setuju kalau mengatakan bahwa partai politik itu hanya sebagai vehicle atau alat untuk ya sekedar memenangkan pemilu, meraih kekuasaan. Buat partai politik bukan hanya persoalan memenangkan, tetapi ini persoalan ideologis. Bagaimana kita memenangkan dan bagaimana menjaga proses pemerintahan berjalan sesuai dengan proyeksi ideologi yang kita perjuangkan, termasuk di DKI Jakarta ini gitu. Nah, oleh karena itu ya dalam banyak hal memang ada irisan-irisan antara Pak Ahok dan PDI Perjuangan selama ini, dan itu berjalan baik, terbukti dan Pak Jarod berjalan baik gitu. Nah, oleh karena itu kita konsekuen memberikan dukungan sampai selesai. Tapi udah ada belum perbincangan antara Pak Ahok kemudian dengan petinggi PDI Perjuangan bahwa Pak Ahok ini sudah mulai merapat? Kan kemarin datang di hall topiknya, Mas. Kalau mau bilang merapat, beliau bukan orang yang jauh juga dengan PDI Perjuangan. Secara pertemanan, perseorangan, ya baik-baik saja gitu. Selama ini meskipun ada perbedaan pendapat, tapi ya ketika bertemu kita ngobrol seperti biasa gitu. Kemarin juga di dalam acara haul 3 tahunnya Pak almarhum Pak Taufik Kimas di Tengku Umar, beliau juga datang gitu. Dan buat teman-teman PDI Perjuangan dan teman-teman yang ada di sana, ya Pak Ahok bukan orang-orang yang sangat baru. Ada perbincangan gitu untuk bisa... Ada perbincangan dengan beberapa kawan, dan semua orang bisa melihat itu gitu. Nah, sehingga sebenarnya ini bukan hal yang juga terlalu seolah-olah
ya sangat luar biasa gitu. Tapi kita mengamati dan mengikuti dinamika yang ada di masyarakat. Tapi mungkin tidak ketika kemudian PDI Perjuangan sudah melakukan seleksi awal dan itu sudah ditutup. Di tengah-tengah seperti ini kemudian Pak Ahok masuk. Jadi gini, proses rekrutmen itu sampai dengan keputusan, itu sebelum ada suatu keputusan yang hitam di atas putih, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen dan dibawa ke KPU, itu belum ada keputusan gitu. Jadi partai juga setelah proses rekrutmen itu melihat proses dinamika yang berkembang di masyarakat gitu. Dan itu bukan hanya terjadi di DKI, tapi di daerah-daerah yang lain juga kita melakukan seperti itu. Berarti masih ada peluang ketika Pak Ahok kemudian berdamai dalam tanda petik, akhirnya bisa diterima. Buat PDI Perjuangan ketika, kan dari awal juga PDI Perjuangan tidak pernah menutup diri gitu. Nah buat PDI Perjuangan kan sebenarnya santai aja gitu. Pak Ahok ini kan bukan orang yang juga orang lain gitu kan. Nah ya beliau kalau memang ini ikut dalam mekanisme partai yang di PDI Perjuangan dan dia kembali ke jalur partai politik. Akan melakukan pertobatan begitu seperti yang dimintakan oleh PDI Perjuangan? Dalam tanda petik ya pertobatan politik mungkin perlu dilakukan sehingga kemudian orang juga tahu kan teman-teman PDI Perjuangan yang di DKI ini baik di tingkat kota sampai dengan kecamatan dan juga di tingkat kelurahan kan biar mereka tahu gitu bagaimana proses ini biar berjalan lebih smooth gitu. Tapi kembali lagi bahwa ya proses itu harus dilakukan sehingga ya juga menunjukkan bahwa ya kita tidak sekedar tidak bisa di sini kemudian mau pindah ke sini gitu. Atau dua-duanya kita mau ambil gitu kan. Jadi seolah-olah menjadi sangat pragmatis gitu. Baik. PDIP butuh ketegasan dan kejelasan dan mereka menyatakan partai politik bukan vehicle. Bagaimana tanggapan Refli Harun? Dan bagaimana pula Andreas Pereira kemudian menyatakan langkah yang akan dilakukan ataupun kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Dan kita memang tahu bersama bahwa kabar mengenai Pilkada DKI Jakarta ini semakin panas. Karena beredar kabar Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang sebelumnya bertekad maju melalui jalur independen, kabarnya justru berniat merapat ke partai politik. Ketegasan Gubernur DKI Jakarta yang akan maju melalui jalur independen dengan usaha teman Ahok sepertinya mulai melunak pasca disahkannya Undang-Undang Pilkada yang mengharuskan verifikasi faktual bagi para calon independen. Ahok dikabarkan berniat untuk kembali mendekati PDI Perjuangan yang dulu mengusungnya ketika maju bersama dengan Joko Widodo. Kabar ini semakin santer ketika Ahok hadir dalam acara Haul Taufik Kemas pekan lalu. Inilah komentar yang disampaikan Ahok ketika keluar dari rumah Megawati Soekarno Putri. Pak, soal makan ngapain, Pak? Enggak, cuma ini doang. Pak, gimana, Pak? Ini teman Jokowi. Oh, gitu. Terus, Pak? Pak, tentang Teman Jokowi, ini orangnya Bu Mega. Merebaknya kabar mengenai keinginan Ahok rujuk dengan PDI Perjuangan ditanggapi oleh Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Kita coba tanya ke Bang Refli bahwa memang ada perbedaan ideologi antara kemudian partai politik dan jalur independen khususnya di PDI Perjuangan. Dan partai pun bukan vehicle. Bagaimana tanggapan Bang Refli Harun? Silahkan. Ya begini, kan apa yang saya katakan itu realitas politik ya, yang kita harus pahami dan memang itulah yang terjadi. Pragmatisme dalam politik itu terjadi di mana-mana, terutama dalam pencalonan pilkada. Terlebih pencalonan tersebut harus didukung oleh gabungan partai politik. Kadang-kadang partai politiknya itu berbeda aliran ideologinya, satu kanan, satu kiri, tetapi kemudian dalam konteks pilkada bisa bertemu juga. Nah, apa yang dikatakan Bung Ferreira itu adalah sesuatu yang ideal. Seharusnya begitu partai politik. Ketika dia mengusung seseorang itu harus memiliki nilai, memiliki ideologi partai politik tersebut. Tapi kan dalam konteks ini, Ahok kan bukan kader dari PDI Perjuangan. Kalaupun kemudian disama-samakan, ya tokoh manapun kalau kita mencari komitmennya terhadap negara dan lain sebagainya bisa saja disama-samakan. Tetapi intinya sekali lagi saya mengatakan bahwa kenapa kemudian Ahok sekarang terkesan merapat, karena fenomenanya dua menurut saya. Karena memang undang-undang
pilkada yang baru ini yang mempersulit. Yang kedua, sejak awal memang jalur perseorangan itu sebagai bargaining position, sebagai daya tawar sesungguhnya. Kenapa? Karena memang tidak ada kepastian di partai politik. Apakah partai politik itu akhirnya akan jadi mencalonkan seseorang atau tidak? Karena pada saat tahap-tahap terakhir pendaftaran misalnya, bisa saja seorang calon yang kuat kemudian tidak jadi didaftarkan. Nah, karena itulah kemudian Ahok kemudian menggagas calon perseorangan ini, ya, dukungan perseorang ini sebagai alternatif sesungguhnya. Tetapi kalau sejak awal ada komitmen yang kuat dari partai politik untuk mencalonkan Ahok, saya kira Ahok akan mengambilnya, apalagi bila kursi partai tersebut memenuhi syarat untuk mengajukan calon. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, saya tidak masuk dalam arus manapun, Bung Pereira, tidak juga arus partai politik dan arus perseorangan. Saya mengamati gejalanya saja dan bukan juga bagian dari teman Ahok begitu. Nih Bang Andreas harus jawab, bukan bagian dari manapun, dan sebenarnya ini Ahok itu pun tidak akan galau kalau jelas gitu loh. Apa benar ini PDIP bikin galau Ahok? Ya enggak, kita ini bagian dari bangsa ini gitu. Bagian warga negara Indonesia yang memperjuangkan, membuat untuk sesuatu yang baik untuk termasuk di perpolitikan di Indonesia ini gitu. Dan ya di PDI Perjuangan kita meyakini melalui jalan partai politik, dan apa yang kita tadi Bung Refli katakan, ya kita juga mengikuti realita yang ada. Kita juga bisa bergerak lebih praktis, fleksibel, tetapi tidak pragmatis. Itu hal yang berbeda gitu. Jadi kita coba untuk melihat juga realita. Kenapa partai politik juga ya sampai seringkali sampai pada hari-hari terakhir baru kita putuskan, karena kita kan juga melihat realita itu gitu. Kita juga melihat dinamika yang berkembang di masyarakat. Ya, dan PDI Perjuangan ini kan ya partai yang cukup, ya sudah cukup kawakan lah, cukup lama, dan bukan pilkada kan bukan sekali ini gitu. Sudah ratusan pilkada yang kita hadapi dan kita laksanakan, dan banyak yang kita berhasil. Ya karena memang kita melakukan proses rekrutmen dengan baik gitu. Nah kemudian juga berkaitan dengan ya bahwa Pak Ahok bukan kader partai, ya betul gitu. Tapi ketika dia masuk melalui jalur partai kan dia harus ikuti aturan main. Paling tidak secara prosedur dia harus ikuti juga. Di dalam proses pemerintahan ke depan juga kan kalau Pak Ahok maju kan bersama dengan pasangannya. Jadi ada pasangan yang bersama dengan beliau gitu kan. Juga di dalam proses pemerintahan ya kita bisa melakukan proses dialogis di situ gitu. Nah inilah bedanya antara jalur perseorangan dengan jalur partai politik, melalui partai politik. Karena di situ proses pemerintahan 5 tahun ke depan itu juga kalau di PDI Perjuangan kita memberikan mengusung, kemudian kita juga mendukung dan mengawal proses pemerintahan itu berjalan di dalam 5 tahun ke depan gitu. Bukan kemudian sekedar menjadikan seseorang kemudian orang itu bisa berbuat seenaknya gitu. Nah ini kan fenomena-fenomena ini juga terjadi pada beberapa calon jalur perseorangan yang kemudian setelah menang kemudian ya justru menjadi masalah kemudian gitu. Misalnya apa yang terjadi di Garut, kemudian apa yang terjadi di salah satu kabupaten di Lampung, ya, bupatinya menghilang kemudian dengan melarikan uang sekian miliar gitu. Nah ini juga terjadi pada jalur perseorangan gitu. Nah di partai politik ya kita melakukan pengawalan di dalam proses pemerintahan itu, dan mudah-mudahan dengan proses pengawalan itu pemerintahan akan berjalan lebih baik. Ini pertanyaan terakhir yang Bang Andreas harus jawab dan mesti ditegaskan. 2017 masih lama, tetapi yang namanya politik dinamis dan terus bergerak. Ketika kemudian dukungan kepada Ahok semakin besar, tetapi kemudian Ahok memilih seandainya pun untuk bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, akan diterima dan dimaafkan? Ya itu tadi gitu, ketika beliau Pak Ahok ini mau kembali melalui jalur partai politik, ya kalau saya sih lihat ya Pak Ahok kembali ke jalan yang benar gitu. Okay. Dan dari awal sebenarnya saya tidak terlalu yakin juga Pak Ahok itu bisa melalui jalur perseorangan itu gitu. Sehingga kalau taruhan-taruhan menang saya ini. Gitu. Baik, Bang Refli ada yang mau disampaikan singkat saja terakhir mengenai fenomena ini? Halo? Iya Bang Refli, mungkin ada yang mau disampaikan bahwa ada kemungkinan Ahok ini akan diterima kembali di partai politik. Apa dampaknya ketika ini kemudian diterima kembali? Iya begini, saya menganggap bahwa politik itu kan lentur, fleksibel. Dan dalam politik kita tahu bahwa kepentingan itu yang paling utama, kepentingan itu yang abadi.
Karena itu tidak heran sesungguhnya kalau hari ini kemudian ada statement A kemudian menjadi statement B. Tidak terkecuali juga seorang Ahok. Kalau kemarin mungkin ngotot sekali dengan jalur perseorangan, tetapi kalau kemudian akhirnya harus membentur tembok dan kemudian ada jalan lurus yang lebih lempeng misalnya PDIP menyediakan kendaraan, menyediakan kursinya untuk kemudian mengusung Ahok, saya kira tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik. Sekali lagi saya katakan, kenapa Ahok kemudian dari awal maju ingin menjadi calon perseorangan, saya kira sukar untuk dikatakan karena ingin menggantikan peran partai politik, karena itu hampir tidak masuk akal. Karena kalau kita ingin menggantikan peran partai politik, sementara partai politik memiliki privilege dalam konteks pemilu dan pilkada, maka sesungguhnya itu kan perbuatan yang membutuhkan effort luar biasa dan saya kira sudah tidak masuk akal. Yang dilakukan Ahok sesungguhnya kan hanya mencari bargaining position. Nah sekarang dengan 1 juta dukungan di tangan teman Ahok, itu kan yang sesungguhnya yang kemudian ingin ditawarkan dalam tanda kutip ke partai politik, dan itu juga yang membuat partai politik kemudian jadi tertarik untuk kemudian mencalonkan Ahok yang dari sebelumnya barangkali sangat menentang gerakan-gerakan teman Ahok ini. Dan kita ingat bahwa tidak hanya PDI Perjuangan dalam konteks ini yang tertarik, misalnya kalau kita katakan tertarik dalam tanda kutip, tetapi partai-partai lain, Nasdem dari awal sudah mengatakan mendukung, lalu kemudian Golkar terakhir juga mengatakan mendukung, lalu mungkin partai-partai lain juga akan demikian begitu. Baik, terima kasih Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara dari SLIPI, dan Bang Andreas Pereira, terima kasih sudah bergabung, Ketua DPP PDI Perjuangan. Kita tunggu saja, peluang-peluang itu masih terbuka lebar dan politik ini sangat fleksibel. Akankah kemudian Ahok meninggalkan teman Ahok dan membiarkan KTP itu sia-sia, atau justru dia akan terus maju melalui jalur independen? Kita sama-sama menantikan, tapi yang jelas PDI Perjuangan masih membuka pintunya. Kabar hari ini kembali sesaat lagi bersama Stefani Susanto, tetaplah bersama kami.